Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat Bapak Ruhenda SAG MMMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga yang saya hormati teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri presentasi kali ini. Di sini saya akan presentasi dengan membawakan tema urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Hamajaransyah. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama urgensi mempelajari bahasa asing, kemudian cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempelajari bahasa asing, kemudian manfaat mempelajari bahasa asing, strategi mempelajari bahasa asing, dan juga bahasa asing yang dapat dipelajari. Langsung pada poin pertama yaitu urgensi mempelajari bahasa asing. Salah satu filsuf dunia yang berasal dari Jerman, yaitu Johann Wolfgang von Goethe, memberikan pernyataan tentang pentingnya mempelajari bahasa asing, yaitu, "Those who know nothing about foreign language, they know nothing about their own." Yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu mereka yang tidak mengetahui apa-apa tentang bahasa asing, mereka tidak mengetahui apa-apa tentang bahasa mereka. Bisa disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa mempelajari bahasa asing ini sangat penting sekali, sama halnya dengan mempelajari bahasa nasional. Nah, kemudian berikut ini ada beberapa eh, faktor-faktor yang menyebabkan mempelajari bahasa asing itu sangat penting. Yang pertama, era industri 4.0 atau 5.0 yang di mana teknologi informasi dan globalisasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai sektor industri. Nah, kan adanya era industri 4.0 ini, eh, kemampuan dalam mempelajari atau menguasai bahasa asing ini sangat diperlukan. Karena jika memiliki keterampilan berbahasa asing, maka akan bisa beradaptasi pada era industri 4.0 ini. Dan juga sekaligus bisa memanfaatkan momentum ini. Baik itu dengan cara mengikuti berbagai kegiatan information sharing ataupun forum-forum internasional yang bisa memperluas jejaring sosial. Selain itu, pada era industri 4.0 ini juga banyak bermunculan perusahaan-perusahaan multinasional yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi berbahasa asing. Nah, apabila generasi muda Indonesia bisa menguasai bahasa asing, maka eh, era industri 4.0 ini akan sangat menguntungkan karena pada era ini sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang menguasai bahasa asing. Karena dengan bisa menguasai bahasa asing itu sendiri memungkinkan kita untuk berkomunikasi ataupun bekerja sama dengan suatu mitra ataupun dengan sektor-sektor usaha di berbagai belahan dunia. Kemudian yang kedua itu ditandatanganinya deklarasi Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang menyepakati dijalankannya pasar bebas termasuk pasar tenaga kerja. Nah, eh, kemampuan akan berbahasa asing itu juga sangat penting dikarenakan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini. Karena dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini memungkinkan persaingan di dunia kerja itu sangat ketat. Karena dengan adanya MEA ini memungkinkan tenaga kerja dari luar negeri, terkhusus dari ASEAN, untuk masuk ke pasar dunia industri Indonesia. Nah, jika generasi muda Indonesia tidak
bisa bersaing, maka otomatis akan tersingkirkan oleh tenaga kerja yang berasal dari luar negeri atau luar negara, terkhusus ASEAN. Nah, dengan mempelajari bahasa asing ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan dari MEA ini. Karena jika menguasai bahasa asing, maka generasi muda Indonesia dapat bersaing dengan tenaga tenaga kerja lainnya, ataupun juga generasi muda Indonesia dapat bekerja di luar negeri dikarenakan adanya MEA ini. Kemudian yang terakhir itu dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan menggunakan bahasa asing juga sangat diperlukan. Nah, Indonesia ini kan masih bisa dibilang negara berkembang ya, yang dimana ilmu pengetahuannya itu masih mungkin rada tertinggal dari negara-negara maju. Nah, maka dari itu perlu adanya pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju. Nah, di sini peran generasi muda dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu sangat penting ya. Dan untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, generasi muda harus bisa memiliki keterampilan bahasa asing. Karena jika memiliki keterampilan berbahasa asing, mereka dapat mempelajari bidang-bidang pengetahuan dari negara lain yang lebih maju dari Indonesia, seperti bidang teknologi, bidang sains, bidang budaya, dan lain-lain. Yang dimana hasil dari pembelajaran tersebut dapat dikembangkan di Indonesia. Dan yang kedua itu, pematerian selanjutnya, cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempelajari bahasa asing. Menurut data yang saya dapat, ada dua cara yang cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempelajari bahasa asing. Yang pertama adalah mengadakan program yang menginspirasi. Nah, program ini adalah program yang dimana di dalamnya itu memberikan arahan bagaimana cara mengenali berbagai bentuk akses untuk mempelajari bahasa asing dari sumber yang beragam. Dan juga memberikan beberapa teknik ataupun metode belajar bahasa asing yang menarik dan interaktif. Kemudian di dalamnya juga memberikan testimoni orang-orang yang memiliki keterampilan bahasa asing, sehingga nantinya generasi muda Indonesia ini dapat terinspirasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa asingnya. Kemudian yang kedua itu memberikan contoh manfaat konkret jika mempelajari dan memberikan keterampilan berbahasa asing. Nah, cara ini atau cara dengan memberikan contoh manfaat konkret yang bisa didapatkan apabila generasi muda Indonesia mempelajari dan memiliki keterampilan bahasa asing dibandingkan dengan apabila mereka tidak mempelajari dan memiliki keterampilan tersebut. Nah, terkadang kan orang-orang itu enggan mempelajari bahasa asing karena mereka tidak tahu apa tujuan inti dari mempelajari bahasa asing tersebut. Nah, dengan cara memberikan contoh manfaat konkret yang bisa didapatkan jika mempelajari bahasa asing, nah, ini memungkinkan untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbahasa asing mereka. Lanjut ke pembahasan metode selanjutnya, yaitu manfaat mempelajari bahasa asing. Manfaat yang pertama itu adalah mampu beradaptasi pada era industri 4.0 ataupun 5.0, serta memanfaatkan momentum tersebut. Kemudian manfaat yang kedua adalah mampu bersaing pada persaingan tenaga kerja yang diakibatkan oleh masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang ketiga, mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan mitra atau sektor-sektor usaha di berbagai belahan dunia. Kemudian manfaat yang terakhir itu mempermudah akses untuk mempelajari bidang keilmuan dari negara-negara lain. Lanjut ke pembahasan metode selanjutnya, yaitu strategi mempelajari bahasa asing. Strategi yang pertama yaitu menerapkan teknik pembelajaran yang menarik dan interaktif. Terkadang suatu pembelajaran itu lebih susah dipahami dan juga membosankan jika terlalu monoton dan pasif. Nah, dengan teknik pembelajaran menarik dan interaktif ini memungkinkan pembelajaran lebih mudah dan juga lebih menarik perhatian gitu.
Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yaitu mengikuti kursus bahasa asing. Nah, jika dalam mempelajari bahasa asing ini ingin terstruktur dan terarah, maka disarankan untuk mengikuti kursus bahasa asing. Tetapi harus dilihat juga akreditasi dan kredibilitas kursus tersebut. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga, mencoba mempraktikkan berbicara bahasa asing. Nah, dalam mempelajari bahasa asing ini sendiri, tidak cukup hanya menghafal kosakata ataupun kalimat-kalimat, tetapi cobalah untuk mempraktikkan berbicara bahasa asing meskipun sedikit, agar nantinya terbiasa. Kemudian strategi yang keempat adalah bergabung dengan komunitas bahasa asing. Nah, dengan bergabung pada komunitas bahasa asing ini memungkinkan untuk mempelajari bahasa asing langsung dari penutur asli, sehingga itu bisa lebih tepat lah, baik itu dalam pengucapan katanya, baik dalam pembuatan kalimatnya, karena langsung belajar dengan penutur asli. Kemudian lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu bahasa asing yang bisa dipelajari. Di sini ada beberapa bahasa yang dapat dipelajari, tetapi yang paling penting untuk dipelajari itu adalah bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Nah, karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional yang biasa digunakan dalam forum-forum internasional. Dan juga bahasa Inggris ini terkadang kalau kita ke negara mana saja, bahasa Inggris ini bisa digunakan, baik itu ke negara Turki, negara Afrika, Amerika, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ini bersifat opsional dan bisa dipelajari jika memang dibutuhkan. Nah, keuntungan dari mempelajari bahasa Mandarin ini bisa memperbesar peluang kerja di perusahaan yang memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok. Kemudian yang ketiga itu bahasa Arab. Bahasa Arab ini juga bersifat opsional untuk dipelajari karena merupakan bahasa internasional. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia itu kan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak, yang di mana penduduk-penduduk Muslim di Indonesia itu terkadang dalam satu tahun itu selalu melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Nah, bagi generasi muda Indonesia yang memiliki ketertarikan gitu, untuk berkecimpung di sektor perdagangan pariwisata atau hubungan internasional dengan negara-negara Timur Tengah, bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan menjadi translator ataupun eh, penyedia agen-agen haji, umroh, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada bahasa Jerman. Bahasa Jerman ini juga opsional untuk dipelajari karena bukan merupakan bahasa internasional juga. Nah, bahasa Jerman ini dipelajari jika memang generasi muda Indonesia itu memiliki ketertarikan untuk melanjutkan studi ataupun belajar di Jerman gitu. Karena Jerman ini memiliki banyak keunggulan dalam aspek pendidikan dan juga aspek teknologi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Tidak lupa juga kepada Bapak Ruhenda yang telah bersedia menyimak presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.